Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah SMP Negeri 6 Kota Makassar yang punya sejarah hijau. Inilah kendaraan yang tersusun rapi. Dan pohon ini sudah ratusan tahun sebagai saksi di SMP Negeri 6 Makassar. Hijau dan hangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Munir. Selamat pagi. Iya, kita kenal Pak Munir ini orang senior di satuan pendidikan ya, mulai dari kelas bawah sampai akhirnya di SMP Negeri 6. Saya ketemu Pak Munir dan saya tahu persis Pak Munir bagaimana cara membawakan khususnya SMP 16 waktu itu Pak Munir ya. Ya, kira-kira apa bedanya itu Pak Munir kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka dan sekolah penggerak? Silakan Pak Munir. Jadi kurikulum itu, kurikulum yang lalu namanya kurikulum 2013. 2013. Itu biasa orang sebut juga dengan KTSP. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya betul Pak. Karena dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing. Sekarang ini kita kenal lagi namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu juga dibuat oleh satuan pendidikan, jadi termasuk juga KTSP. Nah, jadi untuk tahun sekarang ini, mulai tahun 2022, 2023 itu masih tahap sosialisasi untuk menuju penggunaan secara keseluruhan kurikulum Merdeka itu pada tahun 2024. Oh, begitu Pak ya. Jadi tahun 2023 ini juga masih sifatnya penyesuaian. Sekolah-sekolah itu berusaha menyesuaikan diri untuk selanjutnya pada tahun depan secara pasti menggunakan kurikulum 2024. Iya. Ada 3 level yang tiga level yang digunakan sekolah. Ada namanya level mandiri belajar, itu level yang paling standar. Ini maksudnya untuk menuju kurikulum Merdeka nanti pada tahun 2024. Ada sekolah menggunakan level mandiri belajar, itu level paling standar. Kemudian di atasnya itu ada level di atasnya itu namanya mandiri berubah. Di atasnya lagi itu namanya mandiri berbagi. Disitulah sekolah memilih dia mau ambil level mana. Kalau kami di sini SMP 6 mengambil level yang paling tinggi itu yang disebut level mandiri berbagi. Karena kita ingin kita punya komitmen untuk ikut serta secara keseluruhan dalam kurikulum Merdeka itu. Jadi pada tahun 2024 nanti kita tidak perlu lagi ada penyesuaian karena kita sudah bergerak lebih cepat. Seperti itu ya. Persoalan namanya sekolah penggerak, memang ada beberapa sekolah yang dijadikan pemerintah untuk menggerakkan sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya, tapi itu tidak banyak. Ada sekolah-sekolah yang memiliki syarat yang ditentukan oleh kementerian untuk ikut. Ada asesmen yang dilalui, ada seleksi yang dilalui, sehingga sekolah itu bisa masuk sekolah penggerak. Sekolah penggerak inilah sebenarnya yang diharapkan untuk mengakselerasi sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya, sehingga sekolah-sekolah itu juga
siap semua untuk menggunakan kurikulum Merdeka ini pada tahun 2024. Ya, tapi hebatnya di sini ya, ada kurikulum Merdeka yang mandiri dan berbagi. Tentunya tabe-tabe intinya adalah bagaimana melaksanakan kegiatan itu sebaik mungkin. Tapi harus dijalankan dengan dana kan. Apakah ada cuma dana bos saja atau ada dana tambahan? Ya, jadi prinsip pendanaan di pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab bersama kan, tanggung jawab pemerintah pusat, tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat. Ya, betul-betul. Tetapi pemerintah pusat telah secara pasti, secara khusus mengalokasikan anggaran yang kita sebut dengan BOS, Bantuan Operasional Sekolah, yang sekarang disebut BOSP. Biaya operasional. Biaya operasional satuan pendidikan. Tapi itu untuk membiayai, itu bantuan namanya, itu untuk membiayai operasional sekolah secara standar. Jadi kita tetap membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Iya, betul-betul. Untuk memberikan support, memberikan dukungan, baik itu tenaga, pikiran, dana untuk percepatan peningkatan kualitas pendidikan kita. Nah, disinilah diharapkan peran serta komite sekolah untuk membangun budaya tanggung jawab itu kepada semua pihak. Tetapi yang kita harus hindari karena tidak semua masyarakat kita memiliki kemampuan finansial yang baik, yang kuat, sehingga pendanaan pendidikan itu yang bersumber dari masyarakat atau orang tua siswa itu sifatnya sukarela, sifatnya sumbangan. Tidak boleh ada penekanan dari pihak manapun, pihak sekolah, pihak komite sekolah, untuk menekan masyarakat atau menekan orang tua siswa untuk membiayai pendidikan secara terpaksa. Tetapi kalau masyarakat itu punya kemampuan, punya keikhlasan untuk membantu sekolah, itu justru lebih baik, karena memang sekolah kita itu sebenarnya dana bos itu hanyalah untuk membiayai kebutuhan standar saja. Nah, ketika kita ingin melampaui standar itu, maka perlu ada support yang lebih besar. Jadi di sinilah diperlukan support yang dari luar, dan mitra terdekat sekolah itu sebenarnya adalah orang tua siswa yang diorganisir oleh yang disebut komite sekolah sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016. Ya, tapi memang ya kalau kita lihat ya, pendidikan itu adalah usaha sadar, kebersamaan. Tapi ya, kadang orang itu melihat pendidikan itu bagian daripada dinamika. Nah, persoalan yang muncul adalah ketika komite sekolah berperan dengan sebagaimana perannya, berarti sekolah itu terbantu ya. Nah, terus yang kedua, tentunya satuan pendidikan tentu sudah memutuskan besaran biaya-biaya yang dibutuhkan. Katakanlah ya, RAPBS, Rancangan Anggaran Pendapatan Sekolah. Nah, tentunya hal-hal beginilah diharapkan dukungan semua, baik siapa maupun siapa, untuknya bagaimana peningkatan kualitas. Persoalan yang muncul sekarang adalah SD, SMP di Makassar wajib bukunya belajar. Jadi sehingga apa ya, saya sebagai orang-orang banyak melihat pendidikan kok begini. Katakanlah SMP 6 sama posisinya yang ada di SMP pinggiran. Padahal kualitas kemauannya orang tua itu yang ada di SMP 6 jauh lebih tinggi
memahami pendidikan. Tapi tanda kutip partisipasi orang tua. Bagaimana sekarang ini Pak Munir sebagai orang profesional yang ada di menjalani satuan pendidikan di Kota Makassar. Bagaimana Pak Munir? Ya, itu yang terus kita dorong, itu yang terus kita komunikasikan dengan pihak orang tua. Jadi ketika pembiayaan itu tidak dapat di cover oleh dana BOS, maka harus kita bicarakan dengan orang tua siswa. Misalnya program kita di kurikulum Merdeka itu banyak diharapkan pembelajaran itu pembelajaran kontekstual. Yang namanya kontekstual itu adalah pembelajaran yang anak-anak itu bisa mendapatkan pengalaman belajar secara nyata di kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Nah, itu yang kita lakukan dengan outing class. Nah, pelaksanaan outing class itu pasti membutuhkan biaya yang lebih besar karena ada mobilisasi siswa ke tempat-tempat yang kita ingin tuju, ada biaya konsumsi dan seterusnya. Nah, itu harus kita komunikasikan karena tidak sedikit biayanya. Kalau itu dana BOS dipakai, itu hanya untuk biaya-biaya misalnya ATK-nya, misalnya transport gurunya. Tetapi mobilisasi siswa yang begitu besar, konsumsi siswa yang begitu banyak, saya kira memang tidak mampu. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita mendapatkan pengalaman belajar yang lebih banyak, yang lebih bermakna, maka orang tua harus dilibatkan. Nah, disinilah perlunya komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua, sehingga program ini bisa jalan dan orang tua juga tidak merasa berat karena mereka secara bahu-membahu, secara gotong royong mereka ikut serta dalam program kita. Itu satu contoh misalnya, itu program outing class. Memang Pak ya, tapi kalau kita memahami anak itu adalah akses. Anak itu bagaimana mendapatkan suatu harapan masa depan, tentunya harus lewat pendidikan. Pendidikan ini tidak untuk asal sekolah anak-anak. Di samping dia ada yang disebut dengan adalah materi-materi school, ya, noting class, itu yang membuat perang-perang siswa kita atau anak kita lebih berkembang dan berpengalaman Pak ya. Contoh ya, kalau dia banyak bergerak, dia banyak berkunjung, dia banyak berdiskusi, tentu pola-pola seperti ini bisa berkembang. Kalau seorang pendidik, tanda kutip, seorang anak dilahirkan oleh ayah dan ibu tanpa memahami pendidikan, kira-kira bagaimana menentukan indikator masa depan anak itu. Dengan adanya SMP 6 sebagai sekolah di Makassar sebagai orang favorit, mau tidak mau tentunya harus punya standar Pak, minimal standar pembiayaan. Artinya apa? Menurut saya sebelum dia melangkah ke SMP 6, walaupun masing-masing sama-sama anak bangsa, tapi ada struktur, konstruksi yang harus dihadapi atau harus dihadapi dengan baik, khususnya di SMP Negeri 6 dengan adanya pembiayaan seperti ini. Dengan sosialisasi dan kejelasan maksud dan tujuan, inilah barangkali usaha sadar. Inilah barangkali inti daripada kurikulum Merdeka dan sekolah penggerak. Kira-kira terakhir Pak, harapan deadline Pak. Pemerintah itu sekarang ini ingin memberikan layanan pendidikan secara luas, secara merata, secara berkeadilan, sehingga tidak ada lagi strata-strata sekolah unggulan. Misalnya disebut tadi SMP 6 sekolah unggulan. Sebenarnya keinginan pemerintah itu bagus. Yang menjadi pemikiran kita sekarang, bagaimana sekolah-sekolah yang standarnya tadi itu masih rendah bisa mengakselerasi diri untuk
berkualitas, lebih cepat begitu, lebih maju. Tidak berarti bahwa sekolah yang sudah maju seperti misalnya SMP 6 ini harus menurunkan standar, tidak begitu. Iya, betul, Justru betul. yang di bawah ini harus bergerak dengan inovasi-inovasi yang harus wajib mereka lakukan sehingga sekolah itu diminati oleh anak-anak. Yang disebutkan tadi itu inovasi-inovasi itu penting. Misalnya sekolah itu memperbanyak ekskulnya sehingga banyak anak tertarik masuk di situ. Nah, dengan banyaknya motivasi anak mau masuk di situ, sekolah itu akan bergerak maju lebih cepat. Seperti itu deh. Tugas kami di SMP 6 ini mempertahankan budaya mutu yang ada di sekolah ini. Kita harus tetap ada namanya budaya kompetisi, karena itu tidak bisa kita hilangkan. Meskipun label misalnya sekolah RSBI, sekolah rujukan, sekolah unggulan dan seterusnya sudah disamarkan itu, tetapi masyarakat tetap mencari sekolah-sekolah yang berkualitas. Nah, tugas kami ini pada para manajerial pendidikan itu harus memikirkan itu. Kalau kami di SMP wajib hukumnya kita mempertahankan dan kita meningkatkan budaya-budaya yang kita sudah bangun sebelumnya, dan alhamdulillah sampai saat ini masih kita yang terbaik. Kalau di Sulsel masih rapor mutu sekolah kita ini masih yang terbaik di Sulsel, dan SMP 6 ini satu-satunya SMP negeri di Makassar ini yang mendapatkan apresiasi dari kementerian dengan kinerja kinerja terbaik. Jadi saya sebenarnya selalu ingin berpikir mengimbaskan ini apa yang budaya-budaya yang ada kita di sini, kita ingin mengimbaskan sehingga manajemen sekolah kita ini terbuka. Kita membuka diri siapapun kita akan berbagi kepada siapapun. Kemarin dari dari Minahasa kemarin ke sini, sebelumnya dari Papua, sebelumnya dari Palopo, dari Sinjai. Kita ingin berbagi seperti itu karena apa yang kita pikirkan di sini, budaya-budaya intelektual yang kita bangun di sini harusnya itu juga bisa di ATM oleh teman-teman, boleh diambil, boleh ditiru, terbuka. Kita tidak punya rahasia, tidak ada rahasia perusahaan kalau sekolah. Kita sekali punya inovasi, misalnya ada inovasi kami namanya Matasa, maju dengan asesmen tanpa soal. Kami bagi ke seluruh Indonesia, siapa yang berkenan silakan diambil, silakan dicoba, karena kalau tidak dicoba tidak mungkin bisa dilihat perbedaannya antara keadaan sebelumnya dan keadaan sekarang. Itu yang kami. Jadi teman-teman guru kami dorong terus untuk memikirkan sesuatu yang lain, yang berbeda dari apa yang kita lakukan selama ini. Kurikulum Merdeka intinya di situ. Kurikulum Merdeka itu guru itu diberikan peluang untuk berkreasi, untuk berinovasi, sehingga pembelajaran itu setiap hari segar, setiap hari anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Kurikulum Merdeka memberikan peluang kepada siswa untuk mengeksplor kemampuan berpikir mereka, bukan lagi menjawab pertanyaan apa yang dimaksud, coba sebutkan bagaimana caranya. Kalau pertanyaan itu ada semua di gadget kita kan, ada semua di gadget anak-anak itu kalau pertanyaan. Jadi tugas kita guru sekarang ini bagaimana kita merangsang anak-anak bisa berpikir kreatif, kemudian kritis, kemudian bagaimana bisa dia mencari ketersambungan materi yang sedang dipelajari dengan kehidupannya. Itulah yang kita sebut sekarang dengan pembelajaran yang bermakna. Luar biasa Pak ya.
Memang kalau kita simak pendidikan seperti itulah harapan kita, sehingga apa? Pendidikan itu selalu terbaru dan terbuka. Oleh sebab itu kami dari tim News Perwadi mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, khususnya kepada Pak Munir sebagai kepala sekolah, dan harapan ini semoga publik memahami bagaimana arti sebenarnya pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar. Ya, tapi penutup Pak, tapi harapan Pak. Ya. Jadi pendidikan itu bagi anak-anak itu adalah aset yang terbesar yang harus kita miliki adalah di pendidikan untuk anak-anak kita. Tidak ada satu bangsa yang maju kalau generasinya tidak dipersiapkan. Nah, sekarang ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita mempersiapkan, mensupport generasi kita supaya pada saatnya nanti bukan sebagai pengikut, tetapi dia berada di garis terdepan sehingga orang-orang lain mengikut. Sekarang ini dengan stagnasi pendidikan kita harus punya inovasi yang kalau perlu revolusi pendidikan harus kita bangun, harus kita lakukan, karena hanya dengan revolusi pendidikan itu kita bisa meloncat berada di garis depan. Kalau kita hanya melakukan yang biasa-biasa saja, kita selamanya sampai kapanpun kita tetap menjadi pengikut dari orang-orang yang sudah maju. Sekarang kita harus loncati itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa loncati itu? Harus melakukan revolusi. Revolusi itu harus inovasi. Luar biasa Pak ya, tapi sedikit. Wali kota dalam hal ini Pak Dhani bersama dengan kepala dinas dalam hal ini Pak Muhyiddin selalu mengutarakan di mana saja dengan statement jagai anak. Inilah barangkali satu revolusi, satu perubahan, sehingga anak itu sebagai aset kita, sehingga selalu jagai anak. Kalau menurut Bapak bagaimana itu Pak? Itu jaga anak itu adalah sebuah ungkapan yang mencoba memberikan pressure ke seluruh masyarakat untuk secara bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk menjaga anak-anak kita. Kalau di dalam sekolah, insya Allah jaga anak itu adalah di tangan guru. Kalau di luar sekolah itu menjadi persoalan. Apakah masyarakat mau ikut serta dalam jaga anak itu? Misalnya ada anak berpakaian sekolah masuk di tempat karaoke misalnya, itu harusnya orang tua yang bertanggung jawab itu harusnya memberikan nasihat kepada anak-anak bahwa ini bukan tempat kalian. Misalnya jam sekolah, jam 10 misalnya, ada anak berkeliaran di mal-mal, harusnya orang tua harus memberikan arahan. Nah, yang terjadi kan justru sebaliknya, ada tempat-tempat main di sekitar sekolah itu dibuka, misalnya games dibuka di situ, justru mereka menampung anak-anak pada jam sekolah. Ini yang harus disadarkan sebenarnya, karena mereka betul mencari uang, tapi bukan dengan pada waktunya, bukan dengan cara mengorbankan masa depan generasi kita. Karena kalau mereka masuk di situ, baru pintunya ditutup. Bagaimana kita bisa? Jadi orang tua tahu ini anak ke sekolah, tapi di tempat situ. Iya, terima kasih Pak. Bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan publik insya Allah melalui YouTube Perwadi News melihat dan mengkaji. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah segmen Bapak Wali Kota Makassar. Jagai anak. SMP Negeri 6 Makassar berada di Jalan Ahmad Yani.